Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mubarak Science Institute. Sudah baca Permenpan RB nomor 27 tahun 2001 tentang pengadaan pegawai negeri sipil? Nah, jadi di sini ada kisi-kisi SKD CPNS 2021. Nah, katanya beda ya, terus atau tambah soal. Nah, kita lihat ya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan isi lengkapnya, bisa download langsung Permenpan RB nomor 27 tahun 2001 di website resmi Kemenpan, atau nanti bisa dibantu linknya untuk download di deskripsi video. Nah, jadi untuk teman-teman Mubarak Science Institute yang pertama kali tes CPNS, ada 4 tahapan yang di sini. Yang pertama seleksi administrasi. Jadi jangan disepelekan bahwa seleksi administrasi ini harus dipastikan bahwa KTP kita terdata, kemudian ijazahnya memang sudah ada gitu ya, ijazahnya, kemudian akreditasi kampus dan seterusnya memang sudah dipersiapkan. Jadi jangan disepelekan di seleksi administrasi ya, tahap pertama. Setelah itu baru teman-teman akan melewati seleksi kompetensi dasar, yaitu berbasis komputer ya, atau CAT. Ini yang kita persiapkan biasanya karena kita harus mempelajari TWK, TIU, dan TKP. Setelah melalui tahap ini, kita akan melalui seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini tergantung dari kementerian atau instansi yang teman-teman daftarkan. Terakhir yaitu pemberkasan. Pemberkasan ini jangan disepelekan juga. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak lolos di pemberkasan karena misalkan ada dokumen-dokumen yang tidak valid sebelumnya, baru ketahuan di pemberkasan. Jadi jangan disepelekan juga pemberkasan seperti ini atau pemalsuan dokumen dan lain-lain ya. Lanjut, seleksi kompetensi dasar terdiri dari tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes inteligensi umum TIU, dan tes karakteristik pribadi TKP yang berbasiskan komputer atau CAT ya. Setelah melalui seleksi kompetensi dasar, teman-teman akan melewati seleksi kompetensi bidang, yaitu psikotes, wawancara, micro teaching, atau kemampuan bahasa, literasi, dan lain-lain. Sebanyak ini? Ya enggak. Jadi, tesnya itu tergantung kementerian atau instansi yang didaftarkan. Jadi, kalau bisa, teman-teman mempunyai grup-grup atau rekan-rekan yang mendaftar di kementerian atau instansi yang sama. Jadi, bisa bertukar informasi dengan teman-temannya. Nah, nih, sebelumnya soal SKD itu 100 soal dengan waktunya 90 menit, tapi sekarang bertambah 10 di soal TKP dengan nambahan alokasi waktu yaitu 10 menit. Jadi, ada 110 soal dengan alokasi waktu 100 menit. Nah, satu soalnya adalah, kalau sama-sama dibagi 110 ya, satu soal itu 0,91 menit. Artinya satu soal kita hanya punya waktu 54 sampai 55 detik. Nah, jadi yang harus teman-teman pahami bahwa SKD itu soalnya mudah ya. Soalnya ya kurang lebih itu seperti itu. Tapi waktunya terbatas. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari agar bisa manajemen waktu untuk mengerjakan soal-soal SKD. Nah, lanjut kita bahas passing grade untuk formasi umum di 3 tahun terakhir, yaitu 2018, 2019, dan 2021. 2020 tidak ada penerimaan CPNS ya, dikarenakan pandemi COVID. Kemudian TIU passing grade-nya sama, hanya saja di 2018 soal TIU itu hanya 30. Di 2019 TIU itu 35, dan di 2001 tetap 35 dengan passing grade-nya sama 30. TWK di 2018 soal TWK itu ada 35 dengan passing grade 75, tapi di 2019 dan di 2021 soalnya berjumlah 30 dengan passing grade 65 ya. Kemudian TKP di 2018 soalnya 35 dengan passing grade 143. Nah, di sini banyak teman-teman pejuang NIP yang tidak lulus dikarenakan waktu itu soalnya sangat sulit ya, HOTS. Jadi kelulusan nasional mungkin hanya beberapa belas persen saja. Jadi banyak yang tidak lulus di TKP. Oleh karena itu, dengan jumlah soal yang sama, 35, passing grade-nya turun di tahun 2019 yaitu 126.
Kemudian di tahun 2021 soal TKP ditambah 10 menjadi 45 dengan passing grade yaitu 156. Bertambah 10 soal ya. Nah, seleksi kompetensi dasar. Tes wawasan kebangsaan TWK terdiri dari 30 soal, passing grade-nya 65. Tes inteligensi umum TIU 35 soal, passing grade-nya 80, dan tes karakteristik pribadi 45 soal dengan passing grade 156. Untuk TWK dan TIU, benar memperoleh skor 5 dan salah 0. Untuk TKP tidak ada nilai benar salah, jadi poinnya antara 1 sampai 5. Nah, nilai maksimal kalau dia jawab semua ya. Jadi, TWK-nya 30 kali 5, 150, TIU 35 kali 5, 175, TKP 45 kali 5 yaitu 225. Maka, jika benar semua, total seluruh nilai adalah 550. Nilai minimum, kalau dijawab semua tapi salah, TWK ya 30 dijawab 30 salah semua, 0. TIU dijawab 35 salah semua 0, dan TKP misal dijawab semua tapi memperoleh poin 1 semua, maka 35. Yaitu jumlah totalnya nilainya 35. Nah, ini dengan asumsi dijawab. Kalau nggak dijawab semua, nilai minimumnya 0 ya. Kemudian, TWK kita butuh passing grade 65 dibagi 5. Berarti teman-teman harus pastikan benar jumlah soal yang dijawab benar itu ada 13 dari 30. Artinya boleh salah 17. Nah, salahnya lebih banyak bukan daripada benarnya. Kemudian, TIU 80 dibagi 5. Berarti teman-teman harus benar 16 soal ya dari 35. Nah, lebih banyak kan soal yang salah, berarti mudah nih. Kemudian 156 dibagi 45 untuk TKP berarti untuk amannya kan sekitar 3, sekian ya. Maka teman-teman menjawab minimal 4. Poinnya 4 atau 5 gitu ya. Jadi biar aman. Nah, intinya harus dijawab semua. Kenapa? Tidak ada pengurangan nilai. Kalau benar untuk TWK dan TKP itu ditambah 5, kalau salah 0. Bisa jadi untuk soal-soal yang ditebak itu kan benar ya. Jadi nggak boleh kosong. Jadi intinya adalah harus dijawab semua. Jadi rugi ya kalau dikosongkan. Nah, sekarang untuk kisi-kisinya, tes wawasan kebangsaan ada 30 soal, bisa dilihat di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Berbeda dengan tahun 2019 yaitu berkurang 1 poin, yaitu indikator kisi-kisi tentang bahasa Indonesia. Jadi ini kisi-kisinya tentang hanya 4. Nasionalisme, terus integritas, kemudian pilar negara. Nah, makanya di sini kita menghafalkan butir-butir Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka, dan lainnya, serta bela negara. Nah, jadi indikatornya hanya 4 ini, dibandingkan tahun sebelumnya yang ada bahasa Indonesia di dalam tes wawasan kebangsaan. Lanjut ke tes inteligensi umum. Nah, ini masih sama dengan tahun 2019, di tahun 2021 ini. Dengan 35 soal, kemampuan verbal, ada analogi, padanan kata, terus ada silogisme, kemudian ada analitis, misalkan Budi lebih pintar dari Ani tidak lebih pintar dari ini, mana yang lebih pintar, dan seterusnya. Kemudian ada kemampuan numerik, berhitung. Jadi berhitung tuh berhitung cepat, tidak menggunakan rumus, tapi bagaimana tanpa menggunakan alat bantu hitung ya, kalkulator. Ada deret angka dan deret huruf di sini, perbandingan kuantitatif, baik perbandingan senilai, berbalik nilai, dan soal cerita. Kemudian ada kemampuan figural, yaitu analogi, jadi padanan gambar, ketidaksamaan, jadi dari beberapa gambar yang mana yang tidak sama, dan serial, jadi ada beberapa gambar, kita melanjutkan gambar yang selanjutnya seperti apa. Dan ini tes karakteristik pribadi, ada 45 soal, bertambah 10 soal, dengan bertambahnya 10 soal, bertambah juga waktunya 10 menit, yaitu pelayanan publik. Jadi gimana perilaku keramah tamahan bekerja efektif. Jadi misalkan kita bekerja, kemudian kedatangan tamu tapi marah-marah, bagaimana sikap kita, dan seterusnya. Kemudian jaring kerja, bagaimana membina hubungan bekerja sama dengan orang lain. Sosial budaya itu gimana kita bekerja secara efektif
terhadap masyarakat majemuk yang terdiri atas agama, suku, budaya, dan sebagainya. Misalkan kita bekerja tapi dengan rekan-rekan yang berbeda agama, terus bagaimana menyikapi teman-teman yang merayakan hari raya di saat jam kerja dan seterusnya. Kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi. Jadi ada kasus-kasus ketika pekerjaan kita dituntut untuk kemampuan IT yang tinggi tapi kita tidak mampu. Jadi sebaiknya kita seperti apa, berlatih dan seterusnya atau seperti apa. Nanti ada kasus-kasusnya. Profesionalisme, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan nah, ini yang baru nih, antiradikalisme, sejumlah 10 soal, yaitu dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap antiradikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, inilah soal yang baru di 2021 tentang radikalisme sebanyak 10 soal, dan menambah waktu 10 menit ya. Nah, begitu kira-kira kisi-kisinya. Untuk lebih jelas boleh di-download langsung di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 di Google bisa, atau nanti kita bantu link downloadnya di deskripsi video. Oke, sekian, terima kasih. Berikut merupakan penjelasan tentang kisi-kisi ya. Kisi-kisi terbaru CPNS 2021. Selamat berlatih. Intinya walaupun belum dipastikan ya jadwalnya kapan, karena belajarnya harus dicicil, tidak bisa sistem kebut semalam. Kita persiapkan dari sekarang sedikit demi sedikit. Semoga rezeki teman-teman di CPNS 2021. Terima kasih. Saya perwakilan dari Mubarak Sen Institute. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.